Everybody, let's get ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake them just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Fitra Wahyuni. Nah, di pembelajaran kali ini Kakak akan membahas tentang pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama ada sejarah pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional mulai diberikan pada tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia. Penetapan gelar ini diresmikan melalui keputusan Presiden dan disahkan pada Hari Pahlawan 10 November setiap tahunnya. Nah, adapun gambar-gambar pahlawan Indonesia. Yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai pahlawan nasional, Bapak Soekarno memainkan peran utama dalam memimpin perjuangan bangsa melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Ia dikenal karena kemampuannya sebagai orator ulung dan pemersatu bangsa. Yang kedua, Bapak Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai pahlawan nasional, Hatta berperan penting dalam merumuskan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga ada Ibu R.A. Kartini. Ibu R.A. Kartini adalah pahlawan nasional dan pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Lahir pada tahun 1879. Ia memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan dalam masyarakat
Jawa yang feodal. Yang keempat ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional dan pelopor pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan taman siswa dan memperjuangkan akses pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan semboyan terkenal Ingarso Sung Tulodo. Yang kelima ada Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang dikenal karena perannya dalam memimpin perlawanan rakyat Surabaya melawan tentara sekutu pada pertempuran 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Keteladan para pahlawan. Yang pertama, berani. Sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan secara tepat dan benar. Yang kedua, rela berkorban. Bersedia ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk kepentingan orang lain dalam hal kebaikan. Yang ketiga, cinta tanah air. Panggilan untuk mengabdi, membela, dan memelihara dan melindungi tanah air dari ancaman. Cara menghadapi dan menghormati jasa pahlawan. Adapun cara menghadapinya antara lain: 1. Memupuk semangat tinggi. 2. Memperingati Hari Pahlawan. 3. Menghormati simbol negara. Dan yang keempat, belajar dengan tekun. Jadi, kesimpulan dari para pahlawan Indonesia adalah generasi terdahulu tidak hanya berkewajiban mengenang dan menghormati pengorbanan para pahlawan, tetapi generasi muda masa kini dan masa mendatang juga berkewajiban demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus terus menjunjung tinggi semangat perjuangan dan persatuan bangsa dengan terus menghormati pengorbanan para pahlawan. Nah,
itulah tadi pembelajaran kita tentang para pahlawan yang ada di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.